Menggemparkan, Gatot bongkar 5 fakta baru. Fakta pertama, Jenderal Gatot ungkap alasan dicopot Jokowi sebelum pensiun. Fakta kedua, Teddy Gusnaidi, kalau saya jadi kepala daerah, saya pastikan Gatot CS menangis memohon ampun di kaki saya. Fakta ketiga, Ferdinand Hutahian, tolong Gatot jangan munafik sebagai manusia. Fakta keempat, ormas kami mendukung keras Gatot Nurmantio maju Capres 2024. Mari kita bahas dari fakta pertama. Gatot ungkap alasan dicopot oleh Jokowi dari Panglima TNI. Diminta orang PDIP untuk stop instruksi nonton film PKI. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengaku sudah mencium gelagat bangkitnya gerakan Partai Komunis PKI sejak 2008 lalu. Kata dia, hal itu ditandai dengan ditiadakannya sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan. Bukan cuman itu, Gatot juga mengatakan kalau dia telah mendapat sejumlah informasi saat menjadi TNI terkait bangkitnya PKI gaya baru ketika itu. Sampai akhirnya, Gatot memilih membungkusnya dengan proxy war atau perang proksi. Karena ketika itu, belum saatnya saya membuka kalau itu gerakan mereka. Memang, gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa, kata Gatot di saluran YouTube Hersubeno Point. Selasa 22 September 2020. Gatot pun mengaku prihatin saat bibit kebangkitan PKI mulai dirasakan sejak 2008. Seperti dihapusnya pelajaran sejarah tentang G30S PKI. Kata Gatot, ini sangat berbahaya. Kalau yang paling junior adalah kelas 6 SD pada 2008. Sekarang mereka semuanya yang duduk di universitas tidak pernah mengenyam pelajaran sejarah tersebut. Dan terbukti pada 2017, terbukti 90% lebih generasi muda tidak percaya adanya PKI, ujar dia. Gatot Nurmantio melanjutkan, dengan data-data yang ada, pada 10 Maret 2014, untuk kali pertamanya memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Tanggal 10 Maret 2014, Gatot masih menjabat Pangkostrat TNI dan saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Ini terus saya lakukan dan saat saya jadi Panglima TNI, sudah 59 universitas saya berikan kuliah umum yang fokus pada proxy war, bebernya. Jadi, kenapa Gatot dicopot dari Panglima TNI? Gatot kemudian menyebut, semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya di TNI menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30S PKI. Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semua. Maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30S PKI, tutur Gatot. Ketika itu, kata dia, ada salah satu sahabatnya dari PDIP memperingatkan agar Gatot hentikan perintah tersebut. Sebab kalau tidak, Gatot pasti akan diganti. Tetapi, Gatot kemudian tetap berteguh hati dan terus melanjutkan perintah tersebut. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai PDIP menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak Pak Gatot, pasti diganti. Terima kasih, tapi karena ini memang betul berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti, kata Gatot. Oleh karena itu, Jenderal Gatot bersumpah kawal Pancasila. Gatot kemudian menyebut, saat ini kebangkitan PKI kian nyata. Sebut saja mulai dari munculnya RUU HIP dan sejumlah kasus lain. Kata dia, ini menunjukkan memang ada pihak yang benar-benar menginginkan Pancasila diganti. Dan apabila Pancasila diganti, kata Gatot, berarti ada yang menginginkan negara ini diganti. Hal inilah yang membuat saya bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan kami. Saya pada 1982
pernah bersumpah di atas Al-Quran, "Demi Allah, saya bersumpah akan setia pada negara dan Undang-Undang Dasar 45." Sampai pensiun pun, saya masih bertanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti. Saya masuk liang kubur. Ditanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini?" Maka, saya bangkit saat ini, agar jangan sampai Pancasila diganti. Sebab kalau tidak, tragedi kelam 1965 akan terjadi kalau itu benar sampai diganti. Saya tak bisa membayangkan, kata Jenderal Gatot. Fakta kedua, Teddy Gusnaidi. Kalau saya kepala daerah, saya pastikan Gatot CS menangis, memohon ampun di kaki saya. Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi, memberikan kritikan keras atas kegiatan deklarasi yang dilakukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, di beberapa kota. Menurutnya, apa yang dilakukan Gatot Nurmantio CS itu tak patut dilakukan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Terlebih, di setiap deklarasi selalu mengumpulkan massa. Si Gatot CS bisa seenaknya deklarasi sana-sini saat pandemi. Kok bisa? Ya bisa, karena kepala daerahnya nggak punya nyali menerapkan aturan. Katanya di akun Twitternya, Selasa 22 September 2020. Kata Teddy, seandainya dia menjabat kepala daerah, acara deklarasi itu dipastikan tak akan berlangsung. Pun jika dilakukan, dirinya akan memberikan sanksi karena melanggar protokol kesehatan. Kalau saya kepala daerahnya, saya bisa pastikan Gatot CS menangis memohon-mohon ampun di kaki saya. Saya pastikan itu. @Nurmantio Gatot, tegasnya. Di unggahan lainnya, Teddy memberikan kritik kepada kepala daerah yang masih dengan mudah memberikan izin bagi kami melakukan deklarasi. Tak perlu rakyat yang sibuk menolak sana-sini, malah keenakan si Gatot CS dapat panggung. Sangat mudah menghentikan kegiatan Gatot CS saat pandemi ini. Sayang seribu sayang, para pemimpin daerah tidak punya nyali menghentikannya. Ini hanya masalah nyali kok, tutupnya. Fakta ketiga, Ferdinand Hutahian, Gatot CS. Tolong jangan munafik sebagai manusia. Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian berkomentar soal permintaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Penyelenggara Negara untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Terkait itu, Ferdinand menilai pernyataan KAMI bertolak belakang dengan sikap diperlihatkan oleh mereka. Sebab tampak KAMI kerap melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ormas ini desak pemerintah tunda pilkada, tapi ormas ini selalu membuat kerumunan di setiap acaranya. Tulisnya di akun Twitter @ferdinandhutahian3, Selasa 21 September. Ia mengatakan, menjadi orang jujur memang tidak mudah, tapi menurutnya, untuk tidak menjadi munafik masih lebih mudah. Sudah saya bilang, menjadi orang jujur itu memang sulit, tapi setidaknya untuk tidak menjadi munafik masih lebih mudah. Jadi tolong, jangan munafik sebagai manusia, imbuhnya. Fakta keempat, Ormas KAMI mendukung keras Gatot Nurmantio maju Capres 2024. Ormas KAMI yang sedang gencar-gencarnya melakukan deklarasi di sana-sini, mencari dukungan masyarakat, digadang-gadang dalam persiapan yang sedang dibangun oleh KAMI sebagai bagian dari strategi menuju 2024. Sosok Gatot Nurmantio atau GN jadi simbol utama perlawanan menuju pertarungan politik nasional 2024 nanti. Capres dan Cawapres semakin kencang kombinasi sipil-militer atau militer-sipil, ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Laksamana Samuel F. Silayan, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 22 September. Menurut Samuel F. Silayan, jelas sekali terlihat bahwa sosok yang dijagokan KAMI itu bernama Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio yang bisa disapa dengan inisial GN. Dan ini bukan kebetulan. Semua persiapan itu sudah dirancang matang oleh tim yang bekerja di balik layar. Menjadi ormas KAMI
sebagai wadah sosialisasi GN kepada seluruh lapisan masyarakat. Beber Silayan. Tim yang sudah siap berperang menghadapi tarung bebas di 2024. GN menyadari betul, dia tidak mempunyai partai politik. Tapi, dia juga yakin bisa sewa atau rental partai politik sebagai perahu menuju pertarungan Pilpres 2024. Atau mungkin juga sedang membuat partai politik sebagai sekoci serap, ungkap Silayan. Lanjut Silayan, kalau bicara finansial, GN sungguh sudah siap. Karena itu sudah pernah diucapkan oleh mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zain yang menyatakan Gatot memiliki kekuatan finansial untuk menjadi capres. Bahkan dikatakan lebih kaya dari Prabowo Subianto waktu disampaikan April 2018 lalu. Namun persoalannya, sekarang ini tak melulu soal uang tok. Tapi GN belum punya perahu. Sementara PS Prabowo Subianto sudah punya Gerindra. Gencarnya promosi yang dilakukan oleh GN bersama ormas kami merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat luas, ujar pengamat sosial politik itu. GN sadar betul, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu sudah dikalkulasi secara detail. Perjuangan dalam mengkapitalisasi dukungan rakyat seiring waktu akan semakin besar. Kecuali, kata Silayan, GN melakukan blunder politik yang dahsyat. Penolakan kehadiran kami merupakan bagian dari agenda setting politik teraniaya atau playing victim. Capres yang paling siap selain PS adalah GN, yang siap maju bertarung di 2024. Pro kontra kami ini akan semakin menyuburkan dukungan buat kerja-kerja politik menuju Pesta Akbar 2024. Hitungannya akan semakin besar pula peluang GN mendapatkan rental perahu, imbuh Silayan. Silayan melihat jualan kami ini kental dengan jubah agama, karena yang masih laku keras di tengah masyarakat yang hipokrit. Yang namanya jualan, pasti yang laku dijual. Nah, kebetulan yang paling laris dan laku dijual itu ya politik dengan dibungkus agama. Yang tak disadari atau mungkin saja disadari efek dari jualan tersebut. Tapi kan bagaimana bisa menang meski dengan menghalalkan segala cara? Tentu saja dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Beber Silayan. Yang perlu diatur oleh pemerintah dan legislatif adalah efek domino sosial di masyarakat. Karena tentu saja kemenangan yang didapat tersebut tak sebanding dengan kerusakan sosial dan tatanan bermasyarakat yang timbul akibat cara-cara yang tidak elegan dan beradab. Inilah yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap rakyat Indonesia dari keretakan sosial yang dapat menimbulkan kerawanan sosial akut. Rakyat harus dididik dan dicerdaskan terus-menerus oleh elit politik, tokoh masyarakat, pengamat, dan akademisi untuk menerima kemajumukan dan perbedaan yang ada, baik suku, agama, adat istiadat yang ada di bangsa ini, jelas Silayan. Menurutnya, kontestasi siklus politik 5 tahunan harus dimaknai sebagai pestanya rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin. Rakyat harus diajak bergembira bersama. Jangan sampai ada kelompok tertentu yang merasa paling berjasa di dalam perjalanan bangsa ini. Masing-masing pelaku sejarah yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan nyata, sumbangsi dan baktinya buat kemerdekaan Republik Indonesia. Saran Silayan, elit penguasa, tokoh masyarakat, pengamat dan akademisi saling menjaga diksi politik yang diumbar ke publik. Jangan terlalu berlebihan banget, sebab sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Membangun diksi, penegasian kelompok tertentu akan mempersulit bangsa ini menuju kemajuan yang adil dan beradab. Pungkasnya, bagaimana menurut pendapat Anda?